Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang kasus kejahatan yang terjadi di Kota Bogor. Ada seorang anak perempuan berusia 8 tahun dikabarkan menghilang secara tiba-tiba. Namun saat ditemukan dalam kondisi mengerikan, yaitu berada di dalam bak kamar mandi dan telah meninggal dunia. Ada apa yang terjadi kepada bocah tidak berdosa ini? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar bernama Vira Angela Nur Hidayah yang tinggal bersama dengan kakek dan neneknya di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Vira merupakan anak sematawayang dari kedua orang tua yang bernama Rahmawati, seorang ibu yang bekerja menjadi TKI di Taiwan. Sedangkan ayahnya bernama Taufik Hidayatullah, bekerja sebagai teknisi di salah satu hotel daerah Cisarua, Puncak Bogor. Karena kesibukan mereka bekerja, sehingga kedua orang tuanya pun mempercayakan agar Vira diasuh oleh kakek dan neneknya. Vira layaknya seperti anak pada usianya, yang masih sangat aktif bermain dengan teman-teman sebaya di lingkungan rumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pada jam 16.00, Vira ketika itu sedang bermain di sekitaran kolam ikan yang tidak jauh dari rumahnya. Namun pada saat jam 17.00, biasanya Vira pun sudah pulang ke rumah. Namun pada sore itu dia tidak kunjung pulang, sehingga neneknya memutuskan untuk mencari ke kolam tempat biasa Vira bermain. Tetapi setelah dicari, neneknya pun tidak berhasil menemukannya, sehingga neneknya memberitahu kejadian tersebut kepada ayahnya Vira. Dan secara bersama-sama mereka pun mencari Vira. Tetapi sampai jam 18.00 Vira masih belum bisa ditemukan. Kasus hilangnya Vira pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi dan keluarga bersama-sama mencari keberadaannya. Namun usaha polisi dan keluarga tidak berbuah hasil. Vira pun hilang dengan tiba-tiba bak ditelan bumi. Pihak keluarga pun sempat datang ke orang pintar atau paranormal untuk meminta petunjuk tentang keberadaan Vira, menduga jika Vira diambil oleh bangsa jin. Walaupun itu sudah dilakukan, namun keberadaan Vira pun masih menjadi misteri. Mendapatkan kabar itu, yang seharusnya kontrak kerja selama 2 tahun baru dijalaninya selama 6 bulan, ibunda Vira yang bekerja sebagai TKI di Taiwan langsung pulang ke Indonesia usai mendengar kabar hilangnya Vira. 1 hingga 2 hari waktu pun terus berganti. Usaha keluarga mencari keberadaan Vira terus dilakukan, termasuk menyebarkan melalui sosial media. Hingga hari pun memasuki hari ketiga dari hilangnya Vira. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 jam 18.30, ada sepupunya Vira mencium aroma bau yang sangat menyengat. Lalu dia pun melaporkannya kepada kakek yang bernama Haji Didin. Mulanya kakeknya Vira pun menganggap bau itu berasal dari daging ayam mentah yang lupa dibuang oleh penghuni kontrakan yang bekerja sebagai pedagang bubur ayam keliling. Saat diketok pintu kamar itu, tetapi tidak ada respon dari dalam kamar. Hingga akhirnya pintu itu pun didobrak. Rupanya penghuni kontrakan sudah tidak berada di sana. Saat mendekati kamar mandi, bau busuk itu pun semakin menyengat. Dan saat melihat dalam bak mandi yang di atasnya ada ember dan juga spray, misteri keberadaan Vira pun terungkap. Rupanya di sanalah tubuh Vira tersimpan.
Penemuan ini pun segera dilaporkan kembali kepada pihak kepolisian, dan polisi pun segera datang untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Tubuh Vira pun segera dibawa ke Rumah Sakit Ciawi guna dilakukan pemeriksaan. Lewat dari keterangan para saksi, jika kamar tersebut dikontrak oleh seorang pria bernama Haryanto berusia 23 tahun, seorang perantau yang berasal dari Duku Cikalong, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah, yang kesehariannya adalah berjualan bubur ayam. Namun keberadaan itu pun tidak diketahui hingga dia pun dijadikan DPO oleh pihak kepolisian. Pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2019, pada sore harinya, Polsek Moga tiba-tiba kedatangan seorang pria, yaitu Haryanto. Dia datang untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya telah melakukan tindakan kejahatan kepada Vira, bocah 8 tahun, yang merupakan cucu dari pemilik kontrakan tempat Haryanto mengontrak, yaitu Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Pelaku pun sempat kabur ke daerah Surabaya, Cirebon, dan Semarang, lalu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu Kota Pemalang. Dia pun memilih untuk menyerahkan diri karena selalu dihantui rasa bersalah. Pada saat diinterogasi, pelaku pun mengaku kesal lantaran korban selalu mengganggunya ketika sedang beristirahat. Namun hasil dari pengembangan polisi menemukan beberapa fakta, antara lain pada tahun 2016 pada saat masih tinggal di Pemalang, pelaku memiliki kebiasaan mencuri pakaian dalam wanita ketika sedang dijemur, hingga dia pun diusir dari rumah orang tuanya, dan pelaku merantau ke daerah Parung. Pada saat di Parung itulah dia pun melakukan hal yang sama, lalu ketahuan mencuri pakaian dalam, hingga dia pun diusir dari kampung tersebut. Lalu dari sanalah dia pindah ke Bogor dan mengontrak di Bogor. Hasil dari penyelidikan polisi pun menemukan fakta baru, jika pelaku ini memiliki kelainan alias pedofil. Dan ternyata motifnya melakukan kejahatan kepada korban karena pelaku sendiri sudah tidak bisa lagi membendung keinginannya untuk berkencan. Semalam sebelum kejadian itu terjadi, pelaku baru saja menonton film unyil, dan diketahui jika pelaku pun sangat kecanduan dengan film unyil. Hingga pada sore harinya, pelaku sengaja mengajak korban ke kamar kontrakannya dengan iming-iming uang sebesar Rp5.000. Lalu pelaku pun menyuruh korban untuk menciumnya. Tangan pelaku melakukan hal yang tidak terpuji. Korban pun berontak dan menolak. Khawatir terdengar suara teriakan korban, pelaku membawa korban ke kamar mandi. Lalu korban pun ditenggelamkan di dalam bak mandi hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, pelaku pun melanjutkan dengan melakukan hal yang tidak terpuji. Setelah puas, pelaku meletakkan tubuh korban di dalam bak mandi dengan ditutupi kain, sprei, lalu di atasnya ada 2 buah ember. Dan pelaku pun bergegas untuk melarikan diri. Polisi berhasil menemukan ratusan pakaian wanita di dalam kamar kontrakan dari pelaku. Konon pakaian tersebut akan digunakan dalam berhalusinasi ketika sedang menonton film unyil. Keluarga pelaku pun meminta maaf atas tindakan kejahatan ini. Dan menurut kesaksian dari kakak pelaku yang bernama Supriatin, mengatakan jika pelaku mempunyai latar belakang sakit jiwa, sering kemasukan dan kerap berbuat di luar kesadaran. Tersangka pun sudah melakukan 2 kali pengobatan melalui ruqyah. Bapak Kapolres Bogor pada saat itu, AKBP Andi M. Diki, mengatakan
tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara paling lama seumur hidup. Isak tangis warga mewarnai kedatangan tubuh bocah cantik ini. Sebenarnya keluarga Taufik memiliki 2 orang anak, namun 1 anak lagi selain Vira telah meninggal dunia 1 bulan setelah dilahirkan. Dia pun sangat terpukul ketika mendapati kenyataan bahwa anak perempuannya pun telah meninggal dunia. Sangat terpukul dengan meninggalnya korban secara tidak wajar. Miris dan tragis banget apa yang dialami oleh Vira bocah 8 tahun ini. Di sini ada pembelajaran yang sangat berarti. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru saja dikenal sebelum mengetahui karakter aslinya. Terkadang orang jahat itu berkamuflase dengan seolah-olah menjadi baik agar kehadirannya bisa diterima dan tidak menimbulkan kecurigaan. Semata-mata itu semua dilakukan hanya untuk menutupi sifat aslinya. Perketat pengawasan dan penjagaan kepada anak-anak kalian karena kejahatan berada di sekitaran kita. Mari kita doakan semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran dengan adanya ujian ini. Dan untuk korban, gadis kecil yang belum mengerti apa-apa tanpa dosa, insya Allah surga untuknya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?